Halo teman-teman, selamat datang di channel Slow Tips. Channel ini tidak akan membahas sebuah tips-tips yang bermanfaat bagi kalian, karena channel ini hanya akan mengulas alur dari sebuah film. Di video kali ini, aku akan menceritakan film yang berjudul Fashion King yang dirilis pada tahun 2014. Ladies and gentlemen, please enjoy this video. Let's get it in rumble. Ayo belum cerita nih, langsung bahas film aja, rasa suwe-suwe. Di awal film kita diperlihatkan seorang siswa culun yang bernama Wo Kim Myung, di mana dirinya selalu dibully di sekolahnya, dan karena tak berani melawan, dirinya pun selalu dicap sebagai seorang pecundang. Namun hari itu merupakan hari terakhirnya di sekolah, karena Kim Myung akan pindah ke Seoul bersama ibunya. Setibanya di Seoul, terlihat jika Kim Myung sedang disapa oleh seorang gadis culun yang bernama Kwak Eun Jin. Melihat hal itu, sang ibu pun menyuruh Kim Myung untuk mengikuti les bersama Eun Jin. Keesokan harinya saat di sekolah, terlihat Kim Myung yang jatuh hati kepada seorang siswi cantik yang bernama Park Hye Jin. Diketahui Hye Jin adalah seorang selebgram yang memiliki banyak penggemar. Dirinya bahkan selalu dijaga oleh seorang bodyguard bernama Do Ji yang dipekerjakan kekasihnya. Terlihat Kim Myung mencoba berjalan mendekati Hye Jin, namun nyalinya menciut saat melihat Hye Jin dijemput oleh Kim Won Ho, sang kekasih, yang merupakan seorang supermodel dan murid kaya raya di dalam sekolahnya. Melihat sikap so akrab Kim Myung kepada Hye Jin membuat dirinya dipermalukan oleh Won Ho. Dirinya diberi uang dan disuruh membeli roti oleh Won Ho, yang tentu saja membuatnya tak berani melawan. Sesamanya di rumah, Kim Myung meminta ibunya untuk dibelikan jaket padding agar sama seperti murid yang lain. Dan tentu saja sang ibu mengabulkan karena Kim Myung tak pernah meminta apapun selama ini. Dengan jaket barunya itu, Kim Myung semakin pede ke sekolah. Namun tiba-tiba murid lain yang bernama Chang Jo menariknya ke sebuah gang kecil dengan bermaksud ingin membuli Kim Myung. Namun seketika dirinya kaget setelah melihat jaketnya Kim Myung, yang ternyata mereka sama-sama ditipu dengan barang palsu yang bermerek mirip dengan yang asli. Mereka pun kemudian pergi ke kantor distributor jaket tersebut. Di sana mereka langsung disambut oleh CEO-nya yang bernama Kim Namjoon. Ternyata usaha fashion Namjoon memang memplesetkan brand-brand terkenal untuk dijadikan merek dagangnya. Terlihat Namjoon mengamuk karena tak terima barangnya disebut dengan barang palsu. Walau begitu, Kim Myung tetap ngotot minta ganti rugi. Sebab bagi dirinya memakai fashion mewah membuatnya merasa mampu untuk melakukan sesuatu. Mendengar hal itu, Namjoon mengajak mereka untuk keluar dan membuktikan jika fashion murah mampu membuat orang-orang terpesona terhadapnya. Di sini Namjoon mengajarkan jika fashion bukanlah tentang brand, melainkan tentang sebuah dedikasi yang membuat aura terpancar keluar. Itulah yang dinamakan ganji, yang berarti pintar memadukan pilihan busana. Terlihat Kim Myung sangat kagum mendengar penjelasan dari Namjoon. Dia pun memutuskan untuk belajar fashion kepada Namjoon dan mengajukan diri sebagai pekerja paruh waktu bersama Chang Jo. Karena melihat kesungguhan mereka, Namjoon pun menerima permintaan Kim Myung dan mulai mengajari mereka tentang fashion. Festival tahun ajaran baru dimulai di sekolah. Terlihat semua siswa memakai fashion terbaiknya dan berkumpul di dalam aula. Sampai ketika pintu aula perlahan terbuka, semua siswa mulai deg-degan menunggu fashionista siapa yang akan datang. Namun yang muncul adalah Eun Jin dengan penampilannya yang sangat berantakan. Hal itu pun membuat semua siswa mengeluh karena pandangan mereka telah ternodai. Tak lama kemudian, Kim Nana datang. Dirinya termasuk jajaran fashionista favorit di sekolah. Karena bentuk tubuhnya yang sangat indah, sehingga semua siswa laki-laki menggilainya. Selanjutnya ada Yeon Ho yang terkenal karena pesonanya yang dingin sebagai seorang pangeran es, yang membuat semua siswa langsung membeku melihat pesonanya. Dan yang terakhir tentu saja sang raja dan sang ratu fashion di sekolah, yaitu Won Ho dan Hye Jin.
Namun tiba-tiba semua siswa dikejutkan dengan kedatangan Kim Myung yang memakai jubah dan juga tongkat. Karena hal itu dia terlihat seperti seorang raja, di mana pesonanya mampu membuat semua siswa tunduk. Bahkan Hyejin pun terbang ke arah dirinya. Keesokan harinya saat di kantin terlihat Doci yang sedang menganiaya seorang murid culun yang tak sengaja menumpahkan makanan ke mantel mahal milik Wonho. Melihat hal itu, Kim Myung meminta Wonho untuk melupakan perihal noda di mantelnya. Bahkan dirinya dengan sukarela mau menggantikan murid culun itu untuk dihajar. 여잔데 왜 그걸 네가 정해? 그럼 나 때려. Tak disangka tindakan heroik Kim Myung tersebut membuat para siswi semakin mengidolakannya. Bahkan Hyejin mengajak dirinya untuk bertemu di suatu ruangan, dengan secara khusus mengundang Kim Myung untuk datang ke pesta ulang tahunnya. Tentu saja hal itu membuat Kim Myung merasa kegirangan. Singkat cerita, hari ulang tahun Hyejin telah tiba. Kim Myung datang dan memainkan sebuah lagu untuk Hyejin. Terlihat perlakuan manis Kim Myung membuat Hyejin tersipu malu. Selesai acara, Kim Myung dan Hyejin berjalan-jalan. Tak disangka sebelum pulang Hyejin mencium pipi Kim Myung. Namun kebahagiaan Kim Myung sirna ketika dia mendapatkan pesan dari Eunjin jika batuk ibunya semakin parah. Dirinya pun segera bergegas pergi untuk membeli obat. Di tengah perjalanan, Hyejin bertemu Wonho. Saat melihat kado pemberian Kim Myung, Wonho menegaskan jika barang miliknya tak boleh diambil oleh siapapun. Mendengar jika dirinya disamakan dengan barang, Hyejin pun tersinggung. Namun saat dia ingin pergi, Wonho tiba-tiba memberinya kado sebuah perhiasan. Sesamanya di rumah, terlihat wajah Kim Myung bingung ketika melihat ibunya baik-baik saja dan sedang asik bermain kartu dengan Eunjin. Namun dirinya senang karena melihat ibunya bahagia atas kehadiran Eunjin. Singkat cerita, pekan olahraga sekolah tiba. Semua siswa kembali heboh dengan fashion masing-masing. Setelah melalui beberapa perlombaan, akhirnya lomba lari estafet antara Wonho dan Kim Myung akan berlangsung. Terlihat Kim Myung tampil dengan jubah bulu elangnya, sementara Wonho memakai kain hitam di kedua sisi celananya, mirip sayap kelelawar. Ketika tongkat estafet sudah di tangan, bukannya lari, mereka berdua malah berjalan seperti model fashion show dengan menonjolkan item fashion masing-masing. Hingga tiba-tiba langit mendadak menjadi gelap dan angin bertiup sangat kencang. Seketika bulu elang di mantel Kim Myung menjadi berterbangan. Momen ini justru dinantikan oleh Wonho. Dia tiba-tiba berjalan mundur dan langsung terbang saat mengembangkan sayap kelelawar di celananya. Dan hal itu membuat Kim Myung kalah telak. Namun tindakan bodoh mereka hari ini akhirnya membuat mereka dihukum oleh guru. Saat di rumah, Wonho melihat postingan kekasihnya dan menemukan komentar Kim Myung di sana. Lalu dia melihat beranda medsos Kim Myung dan menemukan link old shop Namjoon. Di keesokan harinya, Wonho mengutus Doci pergi ke desa Kim Myung untuk membeli video pembulian Kim Myung pada mantan teman Kim Myung, di mana Wonho berencana akan menyebarkan video ini di dalam sekolahnya. Di waktu yang sama terlihat Wonho yang berkunjung ke toko milik Namjoon. Ternyata kedatangannya bukan untuk membeli, melainkan untuk mengancam Kim Myung dan Changjo. Beberapa waktu kemudian Namjoon terlihat sangat bahagia karena desain jaket terbarunya sudah jadi. Namun tak disangka dua orang polisi datang dan menangkapnya atas kasus penipuan. Untungnya Kim Myung dan Changjo segera datang ke kantor polisi hingga kasus itu pun bisa cepat diselesaikan. Di keesokan harinya terlihat Namjoon mendatangi Wonho karena tak terima sudah dilaporkan ke polisi. Dirinya pun menghajar Wonho. Namun Doci langsung membalas Namjoon sampai membuat kakinya patah. Hingga kemudian Namjoon pun dilarikan ke rumah sakit. Melihat kondisi gurunya yang sangat memprihatinkan dan belum sadarkan diri, membuat Changjo tak terima dan berniat untuk menuntut balas dendam kepada Wonho. Namun siapa sangka dirinya justru dibuat babak belur oleh Wonho. Keesokan harinya saat di sekolah, Wonho menyebarkan video pembulian Kim Myung ke seluruh sekolah. Melihat hal itu, semua siswa pun langsung membuli Kim Myung karena sangat pecundang.
병신. 김영아, 괜찮아? Yejin sendiri yang takut reputasinya akan hancur, dia pun meminta Kim Myung untuk tak mendekatinya lagi. Di sini terlihat jika Eunjin tak terima atas perlakuan semena-mena Yejin. Akan tetapi Doji segera mendorong Eunjin hingga jatuh tersungkur. Dalam keadaan ini Kim Myung pun tak kuasa untuk melindungi Eunjin. Akun media sosial Kim Myung kini dipenuhi komentar kebencian dari netizen. Meski begitu, Eunjin tetap setia menyemangati Kim Myung hingga membuat dia menyadari ketulusan Eunjin terhadap dirinya. Suatu ketika, pihak acara Fashion King datang mengunjungi sekolah untuk mewawancarai Wonho sebagai salah satu finalis program mereka. Diketahui jika Wonho mengikuti lomba fashion ini untuk membuktikan eksistensinya kepada seseorang. Kim Myung yang menonton wawancara itu pun akhirnya memiliki sebuah tekad baru untuk mengikuti acara Fashion King, yaitu demi sang ibu. Kim Myung pun kembali belajar fashion dari Namjoon. Dirinya terus berlatih, baik di sekolah maupun di rumah. Hingga lambat laun selera fashion Kim Myung semakin membaik dan dirinya kini kembali menjadi seorang selebgram. Ketika sedang sibuk-sibuknya bekerja, Namjoon dikejutkan dengan kedatangan Eunjin yang sangat berantakan. Di sini Eunjin mengatakan kepada Namjoon jika dirinya juga ingin dilatih menjadi seorang fashionista. Singkat cerita, acara Fashion King dimulai. Semua fashionista dengan berbagai macam style telah berkumpul. Dari semua babak, ternyata Kim Myung berhasil lolos menuju putaran kedua, sehingga membuat semua siswa di sekolahnya kini memuja dirinya kembali. Pada babak berikutnya, 20 peserta Fashion King diminta untuk menampilkan fashion setelan jas. Semua peserta disuruh memilih setelan yang telah dipersiapkan. Terlihat Kim Myung yang belum terlalu ahli untuk memilih setelan jas. Oleh karena itu, dia dibantu Namjoon dari balik layar. Namun, karena keterbatasan waktu dan pemilihan item yang salah, Namjoon pun akhirnya menyerah untuk membantunya. Namun tak disangka, Kim Myung malah menciptakan fashion jas terbaru dan ternyata disukai oleh semua dewan juri. Berkat kerja keras, Kim Myung berhasil lolos menjadi 4 besar. Saat dirinya ingin merayakan keberhasilan bersama Namjoon, tiba-tiba Eunjin datang dengan penampilan yang luar biasa. Kini Eunjin terlihat sangat cantik dan modis, hingga membuat Kim Myung pun terpana dan langsung memujinya. Ketika sedang merayakan pesta keberhasilan, pihak Fashion King datang berkunjung ke kantor Namjoon. Mereka menyerahkan sebuah kotak yang berisi sebuah gaun. Dan misi kali ini adalah membuat fashion kontestan saat pergi berkencan. Namjoon, Changjo, dan juga Kim Myung sangat bingung karena mereka belum pernah berkencan sebelumnya. Terlihat Kim Myung terus memikirkan fashion apa yang akan dia pakai saat berkencan. Di sini Eunjin berkata, bagi dirinya yang terpenting adalah pria dan wanitanya bisa sehati. Jadi Kim Myung harus bisa merasakan ketulusan dari pasangannya. Di sisi lain, Wonho diminta ayahnya untuk mundur dari kompetisi Fashion King karena sang ayah ingin Wonho lebih fokus ke studinya dibanding fashion. Namun Wonho bersikeras tak ingin mundur dari kompetisi tersebut. Misi style kencan pun berlangsung. Kontestan pertama dan kedua gugur karena memberi pengalaman kencan yang buruk. Sementara Wonho menampilkan kesan seorang pria yang berkelas dengan mengalungkan permata kepada pasangannya di depan altar gereja. Tentu saja Wonho pun lolos pada babak ini. Dan yang terakhir, Kim Myung, dia menunjukkan kesan kencan yang romantis dengan penuh kejutan. Dirinya juga dipastikan lolos ke babak final. Menjelang hari final, Kim Myung diancam oleh Wonho, di mana dirinya diminta untuk mengalah. Jika menolak, maka orang terdekat Kim Myung akan dibuat menderita. Namun kali ini Kim Myung tak gentar sedikit pun. Misi terakhir untuk final adalah bertukar barang dengan lawan. Kim Myung memberi Wonho seragam SMA-nya saat di desa dulu. Sedangkan Wonho hanya memberi Kim Myung uang 10.000 won. Dengan jumlah uang segitu, tak mungkin bagi Kim Myung untuk membeli busana baru. Untungnya Namjoon tak kehabisan akal. Dia pun kemudian mengajak Kim Myung untuk pergi ke penjual baju bekas dan mendapat satu tumpuk baju dengan uang 10.000 won. Mereka pun kemudian bekerja sama untuk menciptakan busana yang sangat bagus untuk Kim Myung.
Saat di tengah malam terlihat Kim Myung sedang berada di kantor Namjoon. Tak disangka Eunjin terlihat tengah tidur di sana. Lalu Kim Myung melihat jika busananya sudah jadi. Ketika Kim Myung sedang mencoba baju tersebut, Eunjin terbangun lalu memuji penampilan Kim Myung saat itu. Mendengar hal itu, dirinya pun sangat berterima kasih kepada Eunjin dan menyatakan rasa cintanya. Sehingga saat itu juga mereka pun resmi jadian. Singkat cerita, hari final telah tiba. Terlihat Wonho sudah siap dengan busananya. Sementara Kim Myung masih belum sampai di tempat acara. Yang ternyata saat turun dari taksi, tas yang berisi busana Kim Myung ditarik oleh seseorang yang mengendarai sepeda motor. Kim Myung yang tak ingin menyerahkan tasnya, dia berusaha terus menarik tas tersebut sampai dirinya terseret ke sana kemari, dan hal itu membuat tubuhnya penuh luka. Namun pada akhirnya Kim Myung mampu mempertahankan tas tersebut. Kemudian dia pun tak sadarkan diri. Acara segera dimulai. Namun tak ada satupun yang mengetahui kabar Kim Myung. Akhirnya sang sutradara berinisiatif agar Wonho tampil lebih dulu dan menempati podium Kim Myung. Di sini semua orang langsung menganggap jika Kim Myung telah mengundurkan diri. Di sisi lain terlihat Kim Myung yang sudah tersadar. Dia pun mencoba untuk berjalan tertati ke tempat acara. Eunjin yang kebetulan berada di sana pun menangis saat melihat kondisi kekasihnya yang sangat memprihatinkan. Dirinya ingin mengajak Kim Myung ke rumah sakit, namun Kim Myung meyakinkan jika dirinya baik-baik saja. Kemudian sutradara diberitahu jika Kim Myung sudah datang. Melihat hal itu, sutradara malah senang karena drama kecelakaan Kim Myung bisa menaikkan rating acaranya. Sementara di depan panggung, Wonho sedang diwawancari oleh MC. Dirinya mengatakan, jika menang nanti, maka Wonho akan meneriakkan nama mendiang ayahnya dengan sangat keras. Di waktu yang bersamaan, Namjoon segera ke belakang panggung saat mengetahui kabar tentang Kim Myung. Terlihat ibu Kim Myung yang kebetulan baru datang menangis histeris melihat kondisi anaknya. Namun di sini Kim Myung masih mencoba kuat di depan ibunya. Kemudian Kim Myung meminta maaf kepada Namjoon dan juga Changjo karena telah gagal melindungi busana yang telah susah payah mereka buat. Mendengar hal itu, mata Changjo dan Namjoon pun berkaca-kaca karena mereka tak menyangka jika demi melindungi busananya, Kim Myung rela mengorbankan dirinya. Tak lama kemudian, asisten sutradara mendesak Kim Myung untuk segera fitting baju karena kamera telah menyala. Mendengar hal itu, Namjoon tak ingin membuang waktu. Di saat itu juga dia dengan cekatan melepas item fashion miliknya. Di saat inilah Namjoon meyakinkan Kim Myung untuk percaya kepada kekuatan Ganji. Di tempat lain, Wonho sangat kaget ketika MC mengumumkan Kim Myung sedang melakukan peragaan busana di belakang panggung. Yang berarti jika rencananya untuk mencelakai Kim Myung telah gagal. Ketika pintu panggung utama terbuka, Kim Myung masuk dan menatap ke arah Wonho. Dirinya tahu jika kecelakaan yang dia alami adalah ulah Wonho. Lalu Kim Myung mengeluarkan uang 10.000 won dari sakunya dan berkata, jika dia tak membutuhkan uang pemberian Wonho sama sekali untuk melakukan challenge ini. Kim Myung juga sempat menyindir Wonho agar membeli roti. Karena seperti itulah kata-kata Wonho dulu kepada dirinya. Tanpa berlama-lama, MC pun menyuruh Wonho untuk kembali ke posisinya karena Kim Myung akan segera tampil. Terlihat jika Wonho sudah mulai ketakutan karena dirinya tak sanggup menahan malu kepada Kim Myung. Sedangkan ayah angkat Wonho yang menyaksikan dari rumah pun tersenyum karena setidaknya pertandingan ini mengajarkan anaknya untuk bersikap lebih dewasa. Setelah menonton penampilan Kim Myung, semua orang pun memberi tepuk tangan yang meriah karena telah menyelesaikan misi terakhirnya. Kim Myung pun kini menjadi idola baru di dalam masyarakat. Di akhir cerita, Namjoon berhasil menjadi desainer terkenal, sementara Doji berlatih menjadi fashionista yang baik dari Changjo. Kemudian, film pun selesai. Dari cerita ini kita bisa mengambil pelajaran. Untuk mengejar cinta yang sesungguhnya, kita harus bisa menerima kekurangan mereka. Karena di setiap kekurangan terdapat keromantisan yang tersembunyi. Oleh karena itu, nikmati setiap masalah yang ada. Bisa diibaratkan diam seperti tulang lunak. Bergerak, minta yang enak.